Kiai Haji Tamzid Nur SAG MPDI yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Takmir Mushola Al-Fahiriyah Komplek Kejaksaan Banjarmasin Utara, yang sama-sama kita hormati Bapak Awan Subarkah. Kalau buat kalian melihat hanya di foto, hari ini melihat orangnya asli. Dan yang ulun hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri dan memenuhi undangan dari panitia Isra dan Mi'raj oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan atau kegiatan kajian pada malam hari ini nanti betul-betul bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam tanpa kita curahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, marilah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita segera mulai. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pembawa acara akan saya bawakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sepatah kata dari ketua pelaksana. Yang keempat, tausiah. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini akan dibacakan oleh Ananda Sidni Syakib Sawala. Kepada Ananda waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala firman-Nya. Semoga kita semua yang hadir di ruangan ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah, khususnya bagi yang membaca dan menyampaikan kita semua. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu sepatah kata dari ketua pelaksana sekaligus ketua akhir musola ya kepada Dr. Andes Haji Ahmad Putri Paku dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin sekalian, pada kesempatan ini marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dan rahmat hidayahnya pula kita dapat berhadir
bersilaturahmi pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu, salawat dan salam marilah kita najatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini pertama-tama kami selaku ketua penyelenggara peringatan ini mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak penceramah Al-Mukarram Muhammad Tamjid Nur SAG MPDI yang berkenan memenuhi undangan kami pada hari malam ini. Kemudian juga daripada itu kami tak lupa pula menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas kesediaannya untuk hadir juga pada malam ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa maksud kita menyelenggarakan peringatan malam ini tidak lain juga adalah rasa syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah mengutus seorang Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa risalah untuk keselamatan umat manusia, termasuk kita yang hadir di musala pada malam hari ini. Jadi kita sangat bersyukur sekali atas putusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian juga daripada itu dalam peringatan ini tidak lain adalah rasa kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan risalahnya kepada umat manusia, termasuk kita yang hadir pada malam ini. Semoga kita yang hadir dalam ini khususnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izinnya kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian pula mudah-mudahan kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di dalam surga nanti. Amin. Kemudian selanjutnya kami panitia penyelenggara tidak lupa pula mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, warga RT 16, 17 dan 19 dan sekitarnya untuk kelancaran penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Kemudian daripada itu juga kami menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan pada malam hari ini mungkin terdapat kekurangan atau yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf kepada para Bapak Ibu hadirin sekalian, pada malam ini kebetulan kita mendapat kehormatan kehadiran dari Bapak Awang Subarkah, dan beliau ini sebenarnya dicalonkan sebagai wali kota, wakil wali kota Banjarmasin, menampingi Pak Muhyar yang beberapa orang juga telah hadir lagi. Dan untuk jelasnya silakan Pak Awang Pak berdiri sebentar agar Bapak Ibu dapat melihat. Waalaikumsalam. Demikian
satu calon wakil wali kota yang masih pada tahunnya nanti. Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sampaikan kepada Bapak Organis Haji Muhammad Mufi Bersangkutan karena apa yang disampaikan beliau bisa mencermati dan bisa kita amalkan. Untuk acara yang berikutnya yaitu acara utama kaum muslimin muslimah hadirin yang berbahagia. Untuk acara utama yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur SAD MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Maqala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala allimu auladakum hubba nabiyikum. Wa qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladi nasi ajma'in. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musala, panitia pelaksana, dan Bapak Awan Subarkah, serta semuanya hadirin hadirat rahimakumullah yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah, satu keadaan hari ini yang kita sangat syukuri. Tanpa majelis ini rasanya tidak ada alasan untuk kita ketemu. Apa kira-kira sagawian kada, setempat tinggal kada, itu kan? Cuman lantaran ada undangan peringatan Maulid lalu kita kumpul, ini luar biasa ini kan. Kalau istilah orang kami yang Lusuwa itu ada istilahnya, nah ibarat ada apa-apa tuh tanpa ada datang ya. Jadi orang halabio lah nang dijelak ya. Tahu lebih lah artinya nang dijelak ya. Artinya napa dicari tidak. Nah hari ini kita ada nang dicari. Yang jelas adalah silaturahim. Dan ini ajaran Nabi ya, ajaran Nabi. Bahkan dia salah satu di antara kunci masuk surga. Dan majelis taklim ini, ya tazkirah ini merupakan sunnah terbesar. Awal dakwah Nabi kita itu adalah majelis taklim. Apa buktinya? Ya. Jadi Nabi itu berdakwah awal-awal di Mekah itu ada masa namanya sembunyi-sembunyi. Ada terang-terangan, senyap-senyap. Bahasa Malaysianya senyap-senyap, kan? Tidak terang-terangan. Kenapa? Karena diintimidasi, dibully oleh kufar Quraisy yang mayoritas yang waktu itu punya kekuatan.
Sementara orang yang ikut Nabi kita ini awal-awal itu ada dari budak seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seperti Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang budak-budak seperti itu. Sehingga tidak berani terang-terangan. Lalu dilakukan sembunyi-sembunyi. Walaupun secara sembunyi-sembunyi, Nabi kita tetap mengajar di satu tempat majelis beliau namanya Darul Arqam namanya. Ad-Dar itu rumah, Arqam itu ampun rumah. Nama sahabat Arqam bin Abil Arqam. Berkumpul mereka di situ. Dan dengan pertemuan itu akhirnya Salman Al-Farisi masuk Islam di majelis Darul Arqam tersebut dan beberapa sahabat lainnya. 13 tahun di Mekah berdakwah seperti itu, tetap tantangan keras, apalagi di di tahun-tahun 12-13 Hijriah itu, karena pendukung utama beliau wafat, tokoh Quraisy waktu itu yang disegani Abu Talib wafat, meninggal, termasuk istri beliau. Nah akhirnya apa? Semakin kuat tantangan itu, ya, yang pada akhirnya Nabi hijrah, pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Hari pertama Nabi di Madinah itu mengumpulkan sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah, kaum Ansor penduduk Madinah itu dikumpulkan di tempatnya Quba yang sekarang ada di Masjid Quba. Di situ dikumpulkan. Apa yang dilakukan? Nabi mengajar, mengisi majelis. Nah ini artinya majelis ini adalah majelis sunnah besar dari Nabi kita. Itu jadi di Mekah awal-awal dilakukan, di Madinah demikian. Apa ajaran Nabi yang pertama yang Nabi sampaikan setelah mempersaudarakan Muhajirin Ansar? Lalu Nabi bersabda yang terkenal itu, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasiyah tadkhulul jannata bisalam. Ujar Nabi kita, sebarkan salam, kasih makan. Itu kan. Yang ketiga, hubungkan tali silaturahim. 4 amal ini, ya, 3 hablum minan nas. Ini 3 ini untuk manusia nih. Maka dikunci dengan hablum minallah. Di tengah malam usahakan bangun. Bangunnya jangan bakamih warak. Ini bangun bakamih guring pulang. Bangunnya sholat sembahyang. Barang hajat jadi guru-guru lah, baca Quran lah. Qurannya barang hajat bismillah hajat. Nah itu kayak apa lagi itu? Tawaran yang paling murah sudah. Ya ada tagawi juga. Ini namanya terlalu. Nah itu dengan ini kata Nabi silakan masuk surga. Maka ulama katakan ini adalah amalan selain yang wajib kita tunaikan, diamalkan yang 4 ini. Nah itu pertama, afsus salam, sebarkan salam. Salam dalam bahasa Inggris itu greeting. Itu kalau kita belajar 900, nah itu pertama, pasal pertama itu kalau kita mengaji bahasa Inggris menggunakan buku namanya 900, buku 1, warnanya apa? Abang hijau. Nah itu maka greeting pertama, sapaan. Nah di situ ada hello. Nah sapaan, hello itu kan berarti sama bahasa Ulu Sungai oi. Nah, oi itu aja artinya. Nah ada bermakna. Ambillah salam bahasa Indonesia. Salam Indonesia itu cuma selamat pagi, pagi aja selamat, siang belum tentu. Bahasa pulang enak, anak mau coba selamat siang. Lawan jawabannya agak adil. Lah ujian Assalamualaikum selamat siang. Jawabannya apa? Siang. Kan lu jawab. Selamat siang Pak. Siang.
Wah ini biasanya tentara lagi nolak siang Pak, siang. Apanya itu? Kan ada bermakna. Lihat assalamualaikum. Assalam itu makna al-Islam. Assalamualaikum. Pertama itu. Selamat pian dunia akhirat. Ayo. Warahmatullah. Bahkan dirahmati Allah. Wa barakatuh. Biar dapat berkah. Nah, luar biasa doa. Dan jawabannya adil. Bila assalamualaikum paling tidak waalaikumsalam. Tiang selamat tinggi, tiang selamat juga. Kalau perlu rahmat dan berkah kesan dia. Masya Allah. Ini hebatnya Islam itu. Lah, jadi itu tegur sapa dalam Islam. Absus salam. Tuh kalau bil makna ucapan. Makna sikap seyogianya seperti dalam sholat. Salam salah satu rukun salat. Kada sah salat kalau ada bersalam. Di mana letaknya rukun terakhir. Dan ini satu-satunya rukun yang diucapkan dengan wajah ke kanan dan ke kiri. Kalau Allahu Akbar kayak ini ada boleh Allahu Akbar ada boleh. Nah, ada boleh itu. Apalagi baca Fatihah. Ada boleh enggak? Harus tawajuh. Nah, tawajuh. Semuanya tuh rukuknya, sujudnya, tawajuh. Giliran salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu lah. Apa maknanya? Artinya kita hidup ini mesti ada orang di kanan dan di kiri. Kita bertetangga, ada tetangga kanan, ada tetangga kiri. Kita berkendaraan, ada orang di sisi kanan, kadang ada orang di kiri. Kita di tempat kerja, kita bekerja, ada orang di kiri kanan kita. Maka keberadaan kita di mana saja, di komplek ini, di masjid ini, di rumah ini, di kantor ini, kayak apa kita membawa keselamatan geser orang kiri kanan, jangan pula masalah. Itu filosofisnya. Subhanallah. Itu misi Islam. Misi mukmin itu membawa keselamatan. Tidak ada boleh dalam Islam, tidak ada kekerasan, tidak ada dalam Islam, tidak ada. Kalau ada itu tuh oknum yang tidak paham al-Islam. Tidak ada itu. Islam mengajarkan keselamatan. Itu makna dari absus salam. Dari tadi kita salam. Beliau mengucap salam. Mengucap salam, alhamdulillah. Dan insya Allah imbah ini ada at-imu ta'am. Nah, ada bocorannya. Ini kotak-kotak di bawah ada salah gitu kan. Nah, jadi ada at-imu ta'amnya, tenang kedua. Kita disuruh memberi, jangan meminta. Nah, itu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Memberi kita. Usahakan seperti itu. Nah, kita ada amalannya nih, ada at-imu ta'amnya. Nah, berbagi. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Terus ada nilai-nilai silaturahim. 3 tinggal malam kain aja kira-kira bangun gitu kan. Nah, bila sudah 4 ini sudah, kalau orang tuh malam tuh bangun tahajud lah, itu artinya lengkap sudah menerima waktu. Mustahil 5 waktu kalian beres timbul-timbul bangun tahajud itu lucu. Kalau bang itu aja guru aja amalannya, ada babak grip lah ujar. Itulah yang pulang. Cukup kena 3 ujian kena 4. 1, 2, 3, 4-nya sama yang tahajud masuk surga. Oh iya, jadi sembahyang tahajud aja lah ya. Jadi subuh ada dosa. Itulah yang itu maknanya itu ibarat tafsir itu lain tafsir jalan lain, tafsir jalan lain. Nah itu kan jalan lain menafsirkan. Kalau beres tahajud maka insya Allah nang 5 waktu udah beres. Artinya itu mutlak itu sudah wajib gitu, didukung dengan malam harinya itu. Dan ini ulun dengan Pak Awan Subarkah ini kenalan lama. Jadi mulai sidin calon DPRD Bahari
Waktu rumah masih di Pelampat dibedakan beliau datang. Itu awal-awal beliau calon itu, alhamdulillah sampai sekarang main terus 50-an tahun dah anggota DPRD ya. Dengan merubah nasib pulang aja deh. Kita gantung kita lah, bila kita dukung insya Allah beliau. Nah itu, ini konsep kepemimpinan juga nih. Kan pemimpin itu adalah lambang kemuliaan. Mesti dimuliakan pemimpin itu. Setiap yang jadi apa aja lah, apalagi di wali kota, wakilnya, gubernur, wakil gubernur, itu menunjukkan kemuliaan. Tentu kita tidak ingin mulia hanya dalam artian makna duniawiyah. Jangan. Maka konsep qiyamul lail mutlak kalau ingin dalam Quran itu kan kalau orang tahajud itu dia akan Allah berikan kedudukan maqam mahmudan, terpuji. Nah, apalagi orang punya kedudukan dapat dukungan dan pujian dari Allah, insya Allah memimpinnya selamat. Tapi bila kada jalur itu bisa orang tuh tinggi tangkatnya, tinggi pangkatnya, mulia dalam jabatan, ujung-ujungnya bisa aja berubah. Nauzubillah min dzalik. Supaya kada itu kita yakin beliau mesti melakukan itu. Maka hendaklah tahajud itu penting. Qiyamul lail itu akan dapat kedudukan. Kita yang awal nih nang kadada iingohnya bercalon lah, jangankan orang mencalonkan hendak bercalonkan kadada iingohnya kita nih. Makanya ulun ini dapat bercalon asal ada. Tapi bisa mendapat maqam mahmudah kalau orang itu bangun di malam hari dengan tahajudnya, karena Allah memakai rumus itu dari Quran. Kalau Allah bikin rumus itu benar. Nah, jadi kalau hendak mendapat posisi maqam mahmudah, jabatan atau jabatan, walaupun hanya sekedar orang awam, Allah mengangkat derajatnya kepada maqam kedudukan yang lebih tinggi, paling tidak nanti di akhirat itu pasti. Nah, jadi kalau salah itu lakukan, insya Allah kita bangun malam. Caranya sederhana sebenarnya. Caranya sederhana, seperti yang dilakukan panitia malam hari ini. Apa maksudnya? Acara basungsung supaya sungsung guring nyaman bangun. Itu ya kalau lah sepakat itu. Jadi supaya basungsung acaranya ada ceramah maulid tengah 9 kan ada di lain masih orang behinan ceramahnya orang panjang lagi itu karena ini sudah sejam itu biar lagu tuh panjang pada lagu India 9 menit 7 menit lagu India, lagu maulid itu 10 menit dapat nilai lagu 50 menit lagunya aja rawinya pun jadi lambat mulainya. Ini kita mulai song-song, artinya panitia pengen supaya acara song-song selesai nyaman dapat guling nyaman gulingan, bila guling song-song bangun song-song setuju lah akor kita. Nah itu maksudnya lah, jadi itu kuncinya song-song guling ikut sunnah Nabi itu tidur di penghujung awal malam. Mahasiswa bingung kata-kata ini apa dia ulun di penghujung awal malam. Ayo paham ya? Nabi itu guring di penghujung awal malam. Ya segala sesuatu telah dalam Islam itu waktu itu terbagi 3. Sembahyang bagi 3 juga. Awaluha, awsatuha, wa akhiruha. Jadi tiap waktu itu bagi 3, sama malam itu bagi 3. Awaluha, awsatuha, wa akhiruha. Maka kita ambil per 3 awal, di penghujungnya itu sudah guring. Jangan sampai masuk kepada awsatuha gitu. Insya Allah bangunnya kayaknya ini kita di penghujung malam sudah bangun. Biarkan pakai jam biker udah bapak. Tapi bila bangun di awsatuha, guring di awsatuha ini di tengah, biar berpikir udah terbangun, paling pikirnya dicatok bunyi-bunyi nih pak catok. Bila sudah catok matinya
kalayo guring, maka ini namanya pargum, partai guring melandau. Nah itu berbahaya. Kalau jadi pargum lah, tuh ada bahari di sungai itu. Nah pargum namanya. Jangan sampai itu kada sunnah. Nah sementara kita hari ini adalah kenapa peringatan Maulid? Beliau sudah menyampaikan tadi, ulun mendengar tadi. Salah satunya adalah sebagai wujud hubbun Nabi, cinta Nabi itu tadi. Lalu kita mengingat, nah, karena cinta Nabi ini merupakan indikator iman. Ada satu buku kecil, ulun dihadiahi pengguruan datang umrah. Jadi guru ini datang umrah, sini berhadiah buku. Bukunya judulnya Hubbun Nabi wa Alamatuhu, cinta Nabi dan alamat-alamatnya, tanda-tanda. Apa gerak ciri-ciri orang tuh cinta Nabi? Nah itu. Nah, maka di situ ada dibandingkan. Nah, sementara kenapa harus cinta dulu? Kenapa harus cinta? Nah, sebab bukti iman itu harus cinta. Nabi mengatakan di situ, jar Nabi kita, la yu'minu ahadukum, belum dikatakan beriman seseorang kamu itu hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in. Jadi kalau sudah orang bersyahadatain lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah dan Rasulnya dicintai lebih dari segala-galanya. Dalil lainnya adalah ayat Al-Quran yang bisa buka kena di surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 24. Nah itu bisa di searching, bisa googling itulah. Jadi At-Taubah surah ke-9 ayat juz ke-10 ayat 24. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba. Ada kata-kata cinta situ. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu ayatnya. Makna dari ayat ini ada dua sisi cinta di hati manusia. Satu kepada 8. 8 itu abah, mama, anak, saudara, pasangan, karib kerabat, harta, pekerjaan, ya, pekerjaan. Yang ke-8 rumah, tempat tinggal. Itu 8 lebih engkau cintai, nah, daripada Allah dan Rasulnya dan perjuangan agama. Tunggulah kata Allah, keputusanku yakni azab, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi makna ayat ini yang 3 mesti di atas yang 8. Di Quran itulah kalau orang tua nih mengajak kepada kemusyrikan, kekufuran, fala tuti'huma, jangan ikuti. Walaupun apa? Tapi mengajak kepada menyalahi hukum Allah, fala tuti'huma. Walaupun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kita bergaul dengan mereka dengan baik. Namun perintahnya jauhi. Gaji misalnya, nah, dalam kitab itu pekerjaan itu menghasilkan miliaran misalnya, tapi melanggar hukum Allah, tinggalkan. Ada kawai itu terusakan, ada banyak nyaman. Siapa ada sahibar dunia yang fana, yang binasa, yang jadi problem di akhirat, itu melupakan Allah, nauzubillah, tinggalkan. Nah, itu maknanya, itu landasannya lah. Jadi Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Lalu buktikan kita, yaitu buktikan
Nah, bukti cinta itu lihat di dalam surah Ali Imran ayat 31, 2 ayat sebelum ayat tasniyah. Ayat tasniyah itu innallaha astafa, naik ke atas 2 ayat. Nah, itu ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian wahai umatku mencintai Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, umpati undak jalan kita, umpati aku, ittiba kepada Rasul. Bila kita benar mencintai Allah dengan menghidupkan sunnah Rasul, yuhibbukumullah, jadi wali kita. Allah sayang, Allah cinta. Bila Allah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, adalah kita salah, adalah kita khilaf, oleh Allah diampuni. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayatnya. Nah, jadi itu ittiba, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa supaya cinta? Tak kenal maka tak cinta. Nah, maka dikenalkan. Anak-anak kita diperintahkan Nabi itu. Nih tanggung jawab kita orang tua. Ini hadis Sahih Bukhari. Nabi katakan, "Allimu auladakum." Didik, ajar, edukasi anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian. Berarti caranya kenalkan Rasulullah. Media yang sederhana dulu nih. Alhamdulillah. Bulan Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi. Di antara manfaat Maulid Nabi adalah mengenalkan sosok mulia itu. Itu asal muasalnya ketika jangankanlah 700-700 tahun setelah Nabi wafat. Kadang jauh mbah Nabi wafat tuh sudah ada problem. Umat nih, apa problem di zaman Abu Bakar? Zaman Abu Bakar itu muncul problem satu, muncul Nabi palsu. Orang-orang murtad, ada kegampangan murtad, ya. Dan pengingkar zakat, 3 kelompok nih. Ini zaman Abu Bakar, ada nawas mbah Nabi wafat, bayangkan. Muncul Musailamah mengaku Nabi. Sudah ada zaman Nabi, ada wah ini makin nggak ada. Zaman Nabi ya sudah ada Nabi palsu. Ada ngaku wah ini wajar. Tapi ini palsu. Ayo, kenapa orang istilah apa? Waktu ada kajian itu, setiap abad ada nabi palsu. Nang aneh itu ada aja nama empatnya. Tahu ada palsu? Itu nang aneh. Nah, sekarang kenapa orang tak tipu dengan barang palsu? Itu pertanyaannya. Kenapa? Gitu. Orang tuh tak tipu. Ada Jibril palsu, ada nama empati. Hah? Ada malaikat Jibril palsu kok. Siapa? Lia Edan. Lia Edan kah? Lia Eden kah? Eden yang Edan. Nah, nama empati lebih Edan lagi. Ada bibinian ngaku malaikat. Nauzubillah. Ini ada bulan mengaku-ngaku malaikat nih. Siapa tak? Nang Tuhan itu yang bisa bahasa samad kita. Nah, viral kan? Nah, ada ya. La ilah. Mencium ke betis pengikutnya nih. Oh, mencium ke betis. La ada ya. Ini jangankan wah ini zaman Abu Bakar sudah ada. Kita tahu lah ya. Kenapa orang bisa ditipu barang palsu? Karena kada tahu ini asli. Tuh Pak. Kita ini kada tahu di mana asli, tawari orang tak tukar. Pun kita tahu orang nawarnya kan hakon. Tujar guru tamjid itu tahu di mana asli, jangan itu tawari. Nah, sini berisi mana asli. Ada awan kita tawari, kita tipu, awalnya. Nah, dua dia orang nawari madu palsu, orang berisi madu asli. Nah, itu kan. Jadi harus kenalkan Nabi asli. Rasulullah itu dikenalkan. Itu. Sebab Nabi sudah bersabda, "Ana khatamun nabiyyin." Nabi itu nabi terakhir, sudah jelas sabda beliau.
Maka kalau kita mendengar itu kan mau lagi istilah kayak dari MZ, walaupun serbannya jengser ke tanah, jubahnya 3 lapis, jenggotnya selutut, ngaku nabi, bohong itu kayak sini MZ itu ada hawa kita menerima barang palsu muntahun asli, makanya kenalkan anak cucu kita lawan nabi asli itu. Nah, apalagi zaman Abu Bakar itu murtad. Aku jadi Islam nih umat Nabi aja bahari karena Nabi yang ada sampai hari lagi di Islam. Oh, ada aja murtad. Itu karena memang lemah. Sudah ada orang munafik sudah oleh Abu Bakar ya Pak ini diperangi. Itulah namanya perang Yamamah, pemberantasan nabi palsu, pengingkar zakat dan yang murtad. Nah, itu dilakukan di perang ini. Musailamah mati, terbunuh. Pembunuhnya Wahsy yang membunuh Hamzah. Nah, Hamzah apa? Wahsy ini menyesal juga masuk Islam. Menyesal membunuh Hamzah. Marina Nabi yang tersayang itu kan. Nah, lalu kayak apa berpikir hendak membalas nih pas Nabi wafat. Nah, Nabi wafat. Di sini nih ada nabi palsu nih. Aku balas pulang nenek, dulu aku membunuh yang dicintai Nabi, hari ini akan kubunuh orang yang dibenci Nabi. Dengan lembing yang sama, dengan keahlian yang melembing, kenalah Musailamah tembus di dada oleh Wahsy. Lalu beliau berteriak, ya Rasulullah, dulu hamba membunuh orang yang kau telah cintai, hari puluh telah membunuh orang yang kau benci, si Nabi palsu. Nah, kisahnya tertembus. Habis selesai itu. Lalu zaman Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar. Zaman Nabi itu tarawih malam pertama di masjid, malam kedua di masjid, malam ketiga di masjid, malam keempat ada cowok lagi nggak bisa. Mana Nabi nih? Mana Nabi? Lihat, Nabi sembahyang di rumah. Sembahyang digawi dan 3 malam ini ternyata Nabi gawi di rumah. Oh ya sahabat, ayo kita kuliah di rumah. Sembahyang bertahan. Sembahyang di rumah. Jadi mulai zaman Nabi, zaman Abu Bakar, malam Ramadan sunyi. Orang tarawihan di rumah. Zaman Umar kan tarawih lagi. Mana orangnya rame. Barang dia berbuka rame. Oh, ya rumah ini bahaya deh. Di rumah kayak ini kita sudah. Pokoknya mulai ini kita tarawih di masjid terus. Nah, itu mulai itu sebulanan. Nabi kenapa hanya 3 malam menunjukkan tarawih sunat, Nabi gawi karena jadi fardu. Itu asalnya. Kenapa Nabi tidak mengerjakan rutin? Tapi Umar melihat bahaya kalau disuruh masing-masing sunat tarawihnya ini. Bermasalah sudah umat itu di zaman Abu Bakar, zaman Umar. Nah, masuk ke zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, semangat jihad yang ditingkatkan itu mulai melemah. Itu berapa? Lebih 100 tahun itu proses perang salib itu, sampai perang salib ke-13. Jadi perang salib itu 13 kali peperangan yang dahsyat, melibatkan sebuah raja-raja Eropa, raja Jerman, raja Inggris, raja Prancis, ada namanya Richard Lionheart itu. Oh, itu mereka mengadakan peperangan untuk membasmi kaum muslimin. Makanya digelar dengan perang salib. Ada mana-mana apa ini? Nah, Sultan Salahuddin ini berpikir untuk mengembangkan semangat kembali, lalu dikenalkan Rasulullah. Itulah dalam satu riwayat awal dari peringatan Maulid itu riwayatnya. Walaupun ada beberapa versi, ada versi Syiah, ada versi Ahlus Sunnah, ada versi Jumhur. Kita ambil yang versi Jumhur aja. Baca aja di riwayat itu ada 3 riwayat itu. Nah, jadi kita ambil versi Salahuddin Al-Ayyubi untuk memberikan semangat jihad. Memang akhirnya menang, kalah Tentara Salib. Jadi kembali membangkitkan semangat juang itu dengan mengenalkan Rasul sebagai seorang pejuang, sahabat pejuang. Maka sekarang kita untuk menang harus berjuang. Itu ceritanya.
konteks kita sekarang apa? Nah, konteks kita sekarang ini anak-anak kita dikenakan tokoh-tokoh fiktif. Nah, nang kada ada tokoh itu Rambo itu fiktif, mana ada? Itu kampanye Amerika kekalahan dalam perang Vietnam. Supaya kadang tampak kalah, dululah film Rambo, seakan-akan hari Amerika menang. Mana-mana menang. Banyak itu nang terbunuh tentara Amerika itu waktu perang Vietnam itu, karena perangnya perang gerilya di hutan. Kisahnya adalah mana ada nang raksasa hijau kata Hulk kata Spiderman, Superman, Wonder Woman, apa-apa macam-macam. Nah, itu ini yang dikenalkan orang. Ini anak-anak kita tuh lebih kekagumannya kepada tokoh-tokoh fiktif, melupakan tokoh yang jelas-jelas sebagai teladan uswatun hasanah. Maka kenalkan. Namun momen Maulid ini ya sehibar-hibar orang itu malapai ya. Siapa dah? Mohon maaf pulanglah. Ceramahnya satu mat, banyaknya lucuannya mah. Apa dah? Habis saya kisah. Ampun maaf lah itu nah kisahnya tak perlu kajian tambahan. Ulun rekomendasikan tuh nah bemudal pian nukar kitab Sirah Nabawiyah. Ulun BC di rumah tuh lah, jadi nukar kita macam-macam versi murah ada kertas koran tuh nah 80.000 ya, 80.000 biar makan sekeluargaan. Anu nukar sumangkan 2 biji dari jawab 80.000. Nukar kitab tahan seumuran. Kau turun anak cucu. Nah itu nukar kitab. Murah bukunya Sirah Nabawiyah. Yang bagus itu juara karya tulis ilmiah Sirah Nabawiyah karya Syafiur Rahman Mubarakpuri, ulama dari India, hasil dari kajian lomba dari 171 karya ilmiah tentang sirah itu dilombakan oleh Rabi'ah Al-Islami. Dinilai ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Urdu, ada bahasa Persia, ada bahasa Arab, dikumpulkan jumlahnya 171 kitab, diteliti oleh ahlinya ulama sedunia. Rekomendasi Rabi'ah Al-Islami, muncullah juara 1 karya Syekh Mubarakpuri, judulnya Sirah Nabawiyah. Bagus biar itu mengoleksi kitab itu jadi bacaan. Ini ulun bulan Ramadan nih, bulan radio awal nih ulun anak di higa keguringan. Nah, anak mutalaah bini membaca Sirah Nabawiyah, suruh baca. Hari cukup itu nukar lagi Hayatus Sahabat, kisah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu semua mulia radhiyallahu anhum ya. Mereka ada dalam kapasitas keilmuan, ada dalam jihad, ada semangat yang luar biasa itu. Kita jadikan inspirasi kehidupan kita. Itu cara sekarang itu mengedukasi mereka itu mengenal sosok-sosok Nabi, sosok-sosok orang yang di sisi Nabi, termasuk istri-istri Nabi. Hari ini kita banyak dikampanyekan istri Nabi itu sisi buruknya. Poligami Nabi itu sisi buruknya. Orang kadang baca isinya. Coba kita baca yang aslinya tadi. Jangan tertipu kita. Kampanye buruk tentang istri-istri Nabi, na'udzubillah. Semua itu menunjukkan keagungan Nabi. Karena yang dipilih jadi istri Nabi itu ada orang kegampangan. Masa untuk mendampingi Pak Muhyiddin orang kegampangan ada mungkin, pasti punya kapasitas. Menurut kada baca di pasangan kas itu, anak ada kapasitasnya. Maksudnya paham adalah apalagi mendampingi Nabi, kada mungkin orang yang tidak punya kapasitas. Lalu kita semacamnya punya a priori kepada istri Nabi, na'udzubillah. Tidak boleh itu. Itu ummahatul mukminin, ibu-ibu kita. Masa ibu kita direndahkan, dilecehkan, kita tidak punya hati apa-apa, na'udzubillah. Itu ibu-ibu kita itu pendamping Rasulullah, punya kapasitas masing-masing, subhanallah. Aisyah yang dianggap miring karena dikawin usia muda begitu, padahal muda itu dalam rangka mewariskan nilai-nilai Islam. Buktinya beliau perawi hadis terbanyak dari para wanita.
lebih 2000 hadis dari mulut Aisyah yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Ashabus Sunan. An Aisyata, karena kecerdasan beliau itu. Dan beliau tidak punya anak, karena bebas beliau menguasai ilmu hadisnya dan mengajarkan kepada sahabat, anak-anak sahabat banyak. Tabi'in itu murid beliau. Hasanul Basri itu murid Sayyidatuna Aisyah. Sa'id ibn Musayyab itu pernah berguru dengan Sayyidatuna Aisyah. Itu ibu kita. Nah, makanya kita kaji kayak apa sih kisah istri Nabi itu. Berapa orang istri Nabi? 13 orang, 11 status istri, 2 sebagai status daripada budak hadiah, seperti Mariatul Qibtiyah yang punya anak Ibrahim, itu adalah hadiah dari para raja Mesir untuk Nabi, akhirnya diperistri menjadi istri Nabi kita SAW. Itu ada Raihanah namanya. Nah, ada lagi istri yang lainnya itu. Jadi ada masing-masing punya kapasitas. Ummu Salamah itu luar biasa perannya di samping Nabi. Nah, makanya perlu gue mengenal beliau-beliau itu. Baca sejarahnya itu, dari kalangan mana istri Nabi itu. Ada asal orang dari warga Yahudi, ada di situ istri Nabi itu. Jadi kita bisa baca. Subhanallah, semuanya mengagumkan, bukan orang yang remeh-temeh yang menamani Nabi itu, tidak ada itu. Semuanya mereka adalah orang-orang mulia, dan kita disebut oleh beliau adalah ummahatul mukminin, ibu kita, ibu orang-orang beriman. Subhanallah. Nah inilah, jadi kita rekomendasi ulun bagus, biar ke pasar jangan hanya belanja hanya banyak nukar kota, nukar pulsa, wah bilang pada kayak cuman duit, nukar kitab ada mau koleksi di rumah sambil, karena iqra itu perintah Quran, bacalah. Nah, yang banyak membaca, banyak wawasan kita, jadi kita ada mudah tipu. Nanti ada kampanye barat, coba biar dengar kampanye barat tentang perang yang melibatkan Aisyah, itu kan namanya perang Jamal. Namanya perang Jamal, artinya apa? Aisyah ketika itu naik unta, kan gitu ceritanya. Aisyah naik unta pulang berhaji, ada riwayat berumrah, pulang dari Mekah mau kembali ke Madinah. Diisukanlah tentang pengkhianatan Sayyidina Ali. Nah, lalu beliau karena girah membela agama, oke, di sini kita datangi, kita hadapi. Nah, padahal maksud ini bukan dalam artian berperang, tapi riwayat itu perang Jamal. Setelah tahu kedudukannya di Sayyidina Ali, beliau sudah tenang. Diantarlah dengan kehormatan Ummahatul Mukminin pulang ke Madinah. Itu kisahnya. Tapi ya dalam sirah barat, Aisyah naik kuda sebagai seorang panglima perang menyerang Sayyidina Ali. Mana-mana naik kuda, namanya perang Jamal. Nah itu ada ulun baca itu versi barat, maka itu tuh. Penipuan bujur ini, anak menghina ibu kita. Nah, lalu muncullah tantangan dari orang-orang Syiah terhadap Aisyah. Lalu beliau termasuk yang nauzubillah dilaknat oleh mereka, nauzubillah. Nah itu akhirnya kesalahan, fitnah itu. Jadi kita jangan tambahkan itu. Makanya penting kajian sirah nabawiyah itu yang akurat dari hasil ilmiah, yang memang nilainya nilai ilmiah, bukan dari karangan-karangan yang kawan jelasnya itu. Baik Bapak Ibu rahimahumullah, kenalkan. Nah lalu bukti cinta tadi apa? Nah, kaidah yang pertama adalah menurut hukama ahli hikmah, idza ahabba syai'an kasura dzikruhu. Jika mencintai sesuatu, seseorang itu sering menyebutnya. Itu banyak syarat. Pertama, malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat Quran itu. Terus contoh salawatnya sudah Nabi sampaikan dalam hadis beliau. Sekarang pertanyaannya,
Sudahkah kita termasuk kategori orang yang banyak bersalawat? Ini masalahnya. Amun baru berarti cintanya palsu mah. Itu ngaku-ngaku aja. Karena kaidahnya kasuratu ketika kisah cinta sering para ulama menukil karangan tentang cerita cinta antara Amrul Qais dengan kekasihnya Laila yang berjudul Laila Majnun. Nah, pian bisa lah baca buku itu lah. Ibu-ibu sudah baca lah Laila Majnun. Percintaan Amrul Qais dengan Laila. Ulun bukunya di rumah. Itu. Terus selalu dinukil ulama untuk memberikan contoh cinta. Sehingga si Qais nih kadada kata-katanya hingga Laila yang dilakukan oleh Mansur S. Ada lagu Laila. Cuman masalahnya Qais lawan Laila ini sekabilah. Yang satu kabilah sini, yang satu kabilah sini, yang kedua kabilah itu kada pernah akur puluhan tahun, ratusan tahun berperang. Jadi dua kabilah ini jelas kada berkenan mereka menyatukan orang ini karena beda kabilah. Akhirnya mengadulah ke seorang ustad, ya ustad, anak ulun ini gigilaan wawan nih. Laila tahu sebisanya, kayak pacarannya nih. Sudah bawa umrah aja, suruh bertaubat di Ka'bah sana. Berangkat aja, penasihat guru berangkat. Abahnya si Qais ini membawa Qais ini kemana? Ke Makkah, tawaf. Lalu dia bertobat di atas imbat tawaf, berdoa di makam Ibrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, kecuali cinta hamba kepada Laila. Jabah Laila pulang. Kenapa? Ini cinta. Nah itu kisahnya. Nah kita lawan Nabi cinta aja. Sekarang buktikan bersalawat. Aksiru dalam zikir yang disuruh aksiru itu berapa? Banyak-banyak berzikir. Aksiru minas sholati alayya, yang kita banyak-banyak bersalawat atas aku. Berapa? Jumhur ulama mengatakan minimal yang namanya katsir itu adalah 300 kali sehari semalam. Nah maka hendaklah kita subuh 100 kali, ya kan? Nak maghrib 100 kali, anak guring 100 kali, itu minimal itu. Kalau perlu tambahi lagi. Kalau jujur cinta. Belum. Mun hanya rayuan tanpa langkah kedua itu gombal namanya. Dan bibinian paling kata ketujuh gombal. Ia ingin kenyataan. Apa kenyataannya? Nah, rumus yang kedua. Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Sesungguhnya seorang pencinta kepada yang dicinta dia taat, menurut, dan inilah sudah dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa may ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah. Wa man asani faqad aba. Jadi nang paasian itu masuk surga. Nang ma'asi, nya ada ma'asi, ada ma'asi. Ma'asi bahasa Banjar, ma'asi. Ma'asi itu maksiat artinya. Ain lausat. Jadi siapa nama ma'asi, maksiat memelampangi Rasulullah, berarti itu kan masuk surga. Cukupkah dengan itu? Belum. Sebab hakikat cinta adalah ma'iyah, kebersamaan. Puncak orang berkenalan dalam konsep orang mungkin pacaran lah, itu puncaknya adalah pelaminan. 2 tahun pacaran di bawah kepala yang ada hakun, tinggalkan dosa lagi dustainya nih. Orang tuh inginnya kalau jujur cinta di atas pelaminan, kebersamaan. Dengan Nabi kita ingin bersama karena beliaulah kekasih kita. Apa caranya? Berlaku rumus langsung dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Masya Allah.
menawan kekasih keduailah dalam lagu cinta tuh. Jangankan di surga, di gubuk derita makan sepiring berdua, tapi dengan kekasih maka dunia indah serasa milik kita berdua. Itu kalau orang saling mencintai. Nah sekarang dengan Rasulullah dalam surga bisa, tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Untuk kajian sunnah Nabi ada awak dalam hanya sekilas dalam ceramah maulid. Perlu biar adakan pengajian di sini rutin mengkaji sunnah Nabi dalam 24 jam. Kenapa? Ihya itu adalah menghidupkan. Hidup itu adalah bernapas sepanjang hari, berarti sepanjang nafas hendaklah dengan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Ma sadara hadin Nabi sallallahu alaihi Quran min qaulin au fi'lin au taqririn. Sunnah Nabi meliputi kata-kata sidin, kelakuan sidin, dan hal-hal yang beliau tetapkan yang berlaku dengan para sahabat yang Nabi tidak menegurnya, itu menjadi ikutan yang kita ittiba ke dalamnya. Untuk itu perlu waktu dalam mengkajinya. Kalau kuliah perlu 2 SKS dalam 1 semester. Ada awak ceramah hanya sekilas ini saja. Karena waktu menjelang 9:30 berarti cukup untuk kajian kita hari ini. Maka untuk yang lain silahkan nanti kajian bisa diteruskan, minta secara khusus bidang ulumul hadis, berbicara tentang ta'rif macam-macam dan sebagainya, sehingga kita bisa mengenal apa itu sunnah Nabi, dan itulah siap untuk kita hidupkan dalam keseharian. Insya Allah kelak masuk surga dan akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih atas undangan, waktu dan perhatian, dan ulun minta ridha khususnya Pak beliau nih dulu pernah diundang ke sini, cuma ada slip apa gitu kan. Alhamdulillah malam ini ulun bisa menunaikan. Alhamdulillah ulun minta maaf segala sesuatunya dan kepada sampeyan bertahan. Semoga apa yang kita lakukan bukti cinta kita pada Rasulullah dan dimudahkan kita untuk taat dan melaksanakan apa-apa yang menjadi wasiat beliau, sehingga kita menjadi hamba-hambanya dan juga pengikut Rasulullah hingga kita mengalami namanya husnul khotimah, meninggalkan anak cucu yang soleh salehah, tetap dengan amalan-amalan yang kita wariskan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Kiai SAD MNI atas ceramah yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah meningkatkan iman dan Islam kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baca berikutnya di doa untuk memberi doa ini sekali lagi mohon kepada عبادة دائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم
inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut salatan najatan min nar wa min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Untuk acara yang berikutnya yaitu penutup, sebelum ditutup ulun selaku pembawa acara